Tugas kita sekarang melakukan persiapan atau setup untuk menggunakan Tailwind CSS-nya. Kalau kita masuk ke dokumentasi, teman-teman lihat di sini ada beberapa hal yang ditawarkan. Kita bisa membaca dokumentasinya. Ini yang saya lakukan. Di sini ternyata kita juga bisa mencobanya langsung di browser. Kalau teman-teman mau bermain-main, bisa langsung menggunakan text editor yang ditawarkan di browsernya itu sendiri, dan juga ada screencast atau tayangan tontonan yang teman-teman bisa coba pelajari dari sana. Nah, untuk yang paling simpel, kita coba baca dokumentasinya di sini. Tentu, saya mau bikin ini sebasic mungkin, saya nggak akan pakai framework-framework yang macam-macam dulu. Di sini, kita ditawarkan untuk menggunakan Post CSS plugin. Tadi yang saya sebut di video awal, teman-teman harus sedikit nyaman untuk menginstal-install sesuatu, berbeda dengan aktivitas front-end biasa kita yang biasanya tinggal main di text editor aja. Sekarang kita harus sedikit menyentuh terminal di sini. Saya akan install untuk kebutuhannya itu Tailwind CSS-nya, Post CSS-nya, dan auto prefixer-nya. Sebelumnya kita bisa init dulu npm-nya. Untuk membuat file package JSON-nya kita bisa enter-enter aja. Lalu kita paste untuk menginstal ketiga hal yang dibutuhkan. Kalau teman-teman mau coba-coba, di awal, jangan lupa kita bisa mencobanya di browser. Kalau sekedar teman-teman mau sentuh CSS-nya langsung, kalau nggak mau deal dulu dengan instalan ininya. Lalu untuk kalau teman-teman mau langsung di CDN juga bisa di sini, atau cuma copy paste link untuk CSS-nya seperti ketika kita menggunakan Bootstrap. Tapi di sini ada beberapa fungsi atau ada beberapa fitur yang tidak bisa kita gunakan. Nah, saya pribadi menyarankan lebih baik langsung mencoba untuk melakukan setupnya, karena ini tidak banyak, teman-teman bisa dengan mudah mengikutinya di sini. Lalu berikutnya, untuk post CSS-nya sendiri, kita akan buat filenya untuk mengatur kalau ada settingan-settingan yang nanti akan datang. Kita bikin filenya postcss.config.js. Saya pribadi belum pernah mencoba langsung si post CSS sendiri terpisah dari Tailwind-nya, tapi pada dasarnya si post CSS ini sebenarnya hal yang terpisah dari Tailwind. Jadi sebelum Tailwind sudah ada post CSS sebelumnya. Si Tailwind-nya ini memanfaatkan post CSS-nya agar bisa menggunakan beberapa fungsi seperti vendor prefix atau auto prefixer yang tadi kita install untuk memudahkan kita memanfaatkan fungsi-fungsi CSS-nya di berbagai jenis browser. Nah, kita lanjut dulu. Setelah men-setup di config.js-nya ini, teman-teman juga bisa menginisiasi untuk Tailwind CSS-nya. Ini akan membuat file tailwind.config.js. Teman-teman bisa melalui komen atau mau mengetiknya langsung juga boleh, nggak ada masalah. Saya akan copy paste untuk yang akan kita masukkan di tailwind.config.js-nya. Ini yang akan teman-teman paste kalau tidak menggunakan npx init tadi. Ini adalah settingan-settingan, termasuk kalau nanti teman-teman mau melakukan customisasi ke Tailwind-nya, nanti kita akan bermainnya di file ini, tapi untuk sementara saya nggak akan ngapa-ngapain dulu. Lalu berikutnya, kita bisa membuat file CSS yang menginclude ketiga hal dasar dari CSS-nya ini. Nah, di sini saya akan membuat di folder yang berbeda. Biasanya saya akan naruhnya di source, karena ini folder yang akan kita panggil sebelum kita gunakan di file aslinya. Saya akan beri namanya misalnya source css style.css seperti ini. Lalu kita paste ketiga hal ini yang kita butuhkan. Nanti pada aslinya, ketika teman-teman bikin indeks HTML-nya, kita nggak akan langsung manggil dia di sini, tapi kita akan memberi perantara nanti. Saya akan beri fungsinya, misalnya di sini saya ambil dari folder public-nya. Kalau teman-teman nggak pakai suatu live server, mungkin harus relatif foldernya seperti ini, tergantung lokasinya. Saya akan ambil dari root-nya, teman-teman bisa jadi sekali lagi nggak pakai root-nya. Public, lalu saya ambil dari tailwind.css. Ini tergantung namanya, teman-teman mau memberi nama apa. Jadi nanti niatnya saya akan mengconvert, atau dengan menjalankan komennya kita akan mengconvert file yang ada di sini ke dalam folder public, lalu folder CSS dengan nama tailwind.css. Karena nanti kita harus mengcompile dalam tanda kutip isi dari Tailwind CSS-nya ini. Nah, ini juga untuk pemberitahuan kalau ketika teman-teman nanti sudah mau menjalankan dia, terutama untuk optimisasinya,
Teman-teman bisa masukkan opsi ini, HTML, JS-nya. Nanti juga kalau pakai framework JS lain juga bisa kita masukkan di sini, di Tailwind config-nya. Kita bisa masukkan di bagian purge-nya. Ini dia gunanya untuk mengoptimisasi kalau ada file-file yang tidak kita pakai bisa kita hilangkan di sini. Saya akan lanjut dulu. Ini kalau teman-teman nggak mau pakai post CSS, tapi untuk sisanya, untuk kita bisa menjalankan Tailwind-nya, saya hanya perlu satu lagi di sini. Kita hanya perlu membuat script dasarnya di package JSON-nya. Saya nggak akan pakai script test, kita akan bikin script, bisa build, bisa dev. Saya akan ambil dari Tailwind CSS, bisa pakai format latest atau versi keberapanya. Dan namanya build, nama komennya. Ini adalah sumber filenya, kita ambil dari mana? Source CSS /style CSS. Jadi file yang ini yang akan kita incar, dan outputnya kita akan keluarkan ke public CSS Tailwind CSS. Jadi nama ini yang menentukan akan kita ambil dari sini nanti. Setelah teman-teman save, kalau teman-teman ke rootnya sekarang, kalau kita coba jalankan npm run dev, harusnya kita sudah bisa melihat dia berjalan sekarang di sini. Nanti teman-teman akan melihat si Tailwind-nya akan membuat folder public CSS Tailwind CSS. Jadi file ini adalah hasil compile dari komen yang kita jalankan tadi. Itu dia. Karena kita nggak akan mengganti banyak di bagian CSS-nya, terutama di awal, teman-teman nggak perlu khawatir selalu menjalankan npm run dev ini, karena memang fungsi dari Tailwind ini kita akan banyaknya bermain di HTML-nya tanpa perlu terus menambahkan nama kelas baru di CSS-nya. Itu dia untuk setup awalnya. Sebagai tambahan, kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, si Tailwind ini dia punya IntelliSense namanya. Ini adalah plugin atau ekstensi untuk memberikan tambahan informasi ketika kita sedang mengetik nama CSS dari Tailwind CSS-nya. Dia akan menambahkan. Mungkin beberapa waktu ke depan untuk text editor lainnya juga sudah akan didukung. Itu dia untuk persiapan dari Tailwind CSS kita. Cukup panjang, tapi tenang aja, ini untuk sekali setup aja. Setelah ini kita sudah bisa mulai bermain dengan Tailwind-nya.